Kampret emang. Oke, halo, halo guys, thank you so much udah join Kak Nabil, thank you. Coba, oke kita buka aja sesi malam ini. Thank you banget teman-teman, selamat malam. Thank you udah eh, stay with us ya. Ini emang kalau gue yang buka host, gue yang host biasanya emang kendala mic ya dari dulu sampai sekarang gak tahu. Kita ada Kak Nabil di sini, dia lagi di Australia guys. Jadi Kak Nabil eh suaraku nggak ada lagi seriusan. Di aku kedengeran, so probably untuk Oh, Kak Winter, whoever. sorry Kak. Masuk kok. Oh, berarti Kak Winter coba tolong di double check Kak. Oke. Jadi ini kan Nabil mau share infonya dia, gimana caranya kok dia bisa tembus ke Australia, suka duka seperti apa, dan kebetulan juga Kak Nabil ini LPDP guys. Jadi kalau teman-teman ikutin sesi CAD kemarin, itu justru pada nggak ngerekomen ambil LPDP, tapi di sini Kak Nabil justru ambil LPDP. Jadi kita mau tahu nih seluk beluknya seperti apa. Halo Kak Nabil. Hello, hello. Yes, hello. Emang emang rada lucu ya anak LPDP ngomong di server namanya kabur aja dulu. Ya nggak apa-apa lah. Ini kan memberi apa ya? Ya sengaja keluar aja dulu lah, nanti perkara pakai beasiswa apa kan belakangan. Oke, Kak Nabil bisa waktu dan tempat dipersilakan Kak. Kak tadi ada materi dari O- Canva kalau nggak salah ya. Oke, aku akan share screen dulu. Mm. Oke Kak. Dan tolong konfirmasi secara verbal ya kalau kelihatan. Oh ya, di sisi muter-muter ya, sebentar ya. Di tempatku udah aman, Kak, clear. Alah Oke, tempatku Udah malah jelas. tempatku kotak-kotak loh, ini muter-muter loh. Ya alah, piye iki. kamu di Kak mana? Nabil Kamu di Dramaga berkenan ya? nggak? Kalau di Dramaga. Enggak, aku di BSD malah. Kak, berkenan nggak kalau misalnya aku yang share Canva-nya, berkenan nggak? Sorry banget. Oke, oke, nggak apa-apa. Bentar, let me just Sorry. berarti Ini, let me eh, just apa tuh namanya? Share linknya ya eh, berarti. Bentar ya. yes, yes please. Sorry banget Including guys nih. LPDP. Mm-mm. Apa? Also Yuk. guys, mungkin sekalian gua kasih tahu kalau misalnya kalian ada pertanyaan di tengah itunya nggak apa-apa, tulis aja di kolom chat. Dan gue sangat merekomendasi kalian kalau misalnya ngelihat soal di chat yang kayak kalian juga kepo, boleh dikasih, thumbs up atau emoji atau reaction. Jadi itu mungkin bisa dikebump di atas ya. And then mungkin habis Iya. kita kelarin soal di chatnya itu baru kita akan apa tuh namanya? uh, bisa apa lebih interaktif lagi dengan yang lainnya. Mungkin that could probably be easier for a lot of people. Ya nggak sih? Sebetulnya iya sih, jadi kalau pertanyaan sih kita sebetulnya ada channel buat nampungnya lagi. Nanti mungkin Kak Ara bisa bantu tulis, tapi nggak apa-apa sih kayaknya kalau ada pertanyaan langsung aja, kayaknya masih bisa ke-cover sih. Jadi teman-teman nggak usah pindah, Oh, apa oke, nggak usah oke, oke. pindah-pindah gitu nggak apa Kak. Oke, no worries. Oke, aku Oke. akan share ke Mhm. lu ya ini linknya. Hopefully Oke. you can. Nih, udah gue kirim Tuh, ke lo. mau kabur dari negara ya. Oke Kak, kita kita bismillahin aja Kak, ini semoga semoga dapat lah ya. Oke, oke sebentar ini aku udah masuk, aku coba share. Jangan lo otak-atik materi gue, coy. Enggak coy, gue cuman oh sorry, harusnya iya sih. Kalau gue Oke, ya. full screen muncul nggak di kalian? Di gue muncul sih. Oh di teman, oke di teman muncul nggak ya kalau sorry. Aman, Kak Oh Al. thank you udah di-push ya ampun, oke thank you, oke karena bisa silakan Kak. Alright, cool. Hello guys, nama aku Nabil, aku di University of Melbourne, S2 Master of Environment. Dan hari ini mungkin sesuai apa yang kita sudah janjikan tuh ada dua hal. Yang pertama lebih ke University of Melbourne, diriku sendiri, dan juga nanti mungkin sedikit lebih tentang LPDP juga sendiri, dan menurut aku diskusi yang lumayan bisa kalian pertimbangkan kalau misalnya mau ke LPDP. Of course, there are some disclaimers. Yang pertama, kalau nasihat tuh dikasih orang tuh jangan kalian telan mentah-mentah. Sesungguhnya semua nasihat itu bersifat autobiografis. Jadi, what works for me might not work for you. Dan apa yang kalian dapat di sini tuh juga tolong dicerna secara kritis dan dibandingkan dengan kondisi masing-masing ya.
Terus kedua, aku punya beberapa privilege yang harus aku acknowledge. Misalnya saya terlahir lelaki, aku jujur aku kelas menengah atas bukan menengah bawah, dan aku trilingual, aku punya bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Indonesia, dan itu sangat mendukung, kemampuan aku untuk komunikasi dan juga akademik, dan juga lingkungan keluarga aku menjunjung tinggi pendidikan. Keluargaku tuh sampai bilang, they are willing to pay for my education kalau misalnya dalam negeri. The only reason gue dapat LPDP atau mengejar LPDP ya selain dari dukungan finansial mereka, tapi juga dorongan mereka karena mereka menjunjung tinggi pendidikan. Mmm, Next. oke. Oke. So, a little bit about me. Jadi aku dulu di IPB, aku, anak debat, lumayan rajin, aku menang, apa namanya, aku menang beberapa lomba dan ini salah satu pencapaian aku yang lumayan notable, aku menang KDMI, which is lomba debat bahasa Indonesia yang diadain oleh Kemendikbud, pokoknya aku nggak tahu menteri sekarang namanya apa, tapi kan menteri Mmm, pendidikan gitu. Habis mhm lolos, mhm, aku kerja, aku magang, tapi most notably aku kerja di Root Capital. Root Capital itu semacam NGO yang mhm, ngasih, pinjaman ke usaha tani. Jadi agak nyambung dikit, aku juga dulu di IPB, Pertanian Bogor. Jadi nyambung-nyambung dikit sama pekerjaan aku dan juga studi aku di lingkungan. Habis itu aku daftar LPDP 2 kali. 2 mmm, kali karena pertama kalinya gagal. Next. oke. Sorry. Nah, Nah, oke. kenapa 2 kali? Well, aku tuh ada punya beberapa hal yang aku lakuin pas aku pendaftar pertama. Yang pertama tuh aku fresh grad, jadi aku nggak punya pengalaman, nggak punya, apa namanya, pengetahuan tentang profesional. Aku juga pakai mentality, "Fuck it, we ball," kerjain aja. Dan Mhm, aku juga waktu itu asal milih, kebetulan sih pilihannya University of Melbourne tetap, cuman aku nggak menggali lebih dalam tentang hal itu. mmm. Next. Sorry Kak, untuk yang pertama juga di Melbourne juga kah atau beda? Yang pertama juga di Melbourne, yang kedua tuh beda, aku milih univ lain kalau nggak salah Columbia waktu itu, New York. Ah, Waktu itu oke. aku non-LOA, non-LOA itu berarti belum belum dapat kampus. Pilihan pertama aku tuh kemarin tuh Unimel, pilihan yang Mhm, kedua yang ini tuh Columbia, tapi pilihan keduanya tuh masih Melbourne, yang ketiga tuh Monash. Tapi pas mhm, udah diterima di LPDP itu tuh, ya udah lo bisa sambil milih univ kalau lo udah 3 pilihan lo sambil kejar kan. Pas gua terima mhm, Unimap duluan, ya udah mhm, gua kan Unimap is okay dan mungkin nanti kelihatan kok kenapa aku milih itu. Makanya mhm. gue ya udah deh gue langsung aja lanjutin itu daripada ke Colombia. If that helps. Cool Iya. cool cool cool. Oke Kak. So, another reason why it helped, ya karena gue kerja. Jadi I knew some shit. Aku tahu kayak kondisi lapangan, aku lebih ngerti kayak bagaimana kerja. Aku juga lebih niat, I did some research kayak, oh Colombia tuh bagusnya di sini, Monash tuh bagusnya di sini, Melbourne tuh bagusnya di sini. Dan aku latihan, aku di lingkungan debat itu juga banyak anak-anak LPDP. Kebetulan pas aku magang, project officer atau orang yang yang ngawasin aku tuh juga orang yang diterima LPDP. Pas di debat aku ketemu beberapa alumni yang juga orang LPDP, and I basically ask them kayak what to do, what to prioritize, et cetera. So I had a lot of good mentor moments lah di situ. Mhm, Next. Nah, ini course gue, Master of Environment, as you can see, 20 in world for environment sciences, 19 university in the world. I don't know if this is actually true, tapi kan aku udah di dalam sistemnya, tapi kayak, okay, I know what it offers. mhm, Tapi if you look at the key features, dan ini satu hal yang menurut aku yang paling bagus dari program ini adalah flexible study options. Unimel, nggak cuman S2 tapi S1-nya juga tuh very flexible. Lo tuh boleh mhm, masuk dan lo bisa milih semua matkul yang dia tawarin asal nggak nabrak. mmm, And in my own, degree, can you press next please? oke. Sorry, nggak nabrak tuh berarti nggak ada kayak kalau di kita kayak SKS gitu, berarti nggak ada batasan gitu ya Kak Nabila? Kalau misalnya nih lo punya ada batasan kayak misalnya kalau lo mau S1 berarti lo harus ngambil berapa SKS ini kan minimal. Mmm, Tapi mereka juga bilang kayak kalau lo mau misalnya lulus dengan Bachelor of Science di Mathematics, lo harus ngambil matkul ini dan matkul ini dan matkul ini. Nah, tapi oh, itu pun kayak nggak semua matkul gitu loh, kayak misalnya mmm, let's say dalam 3 tahun lo ngambil katakanlah berapa ya,
ini gue asbun ya, gue nggak tahu anak S1 gimana berapa di Melbourne, tapi katakan 12 SKS total atau 12 Hmm. matkul. Paling 4 doang yang kayak, oh kalau lo dapat 4 ini tuh lo udah bisa dikatain S1 matematika. Tapi sisanya ya Hmm. udah lo pilih sendiri mau yang lain mau apa. Oke oke, cool 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 cool. So mereka Oke. sangat encourage flexible study options. Hmm. Next, and as you can see, jadi kalau lo misalnya daftar ke jurusan gue tuh ada 13 penjurusan. Hmm. Development, conservation, gue tadi lihat di episode sebelumnya kan ada kakak yang konservasi juga ya. So, Hmm. that was one. Lo kalau mau ke orang air, lo mau ke waste, lo mau ke public health, bahkan sustainable cities, energy, dari yang Hmm. paling sosum sampai yang paling technical tuh ada. Hmm, Kebetulan hmm, aku hmm. milihnya, yang environmental management and science, which is more STEM related. Tapi yang paling menarik tuh adalah tailored yang di bawahnya. Tailored is Hmm. basically semua jurusan di atas ini, lo bisa akses semua matkulnya, and then you Hmm. design yourself. Kayak maybe you want to be someone yang lebih renewable energy, tapi juga sama sustainable reporting, and stuff like that. Ya, you can Hmm. take a look at all of the matkul dan juga ada beberapa matkul yang bisa lo ambil di luar apa yang dikasih untuk jurusan ini. Jadi kayak it's a Hmm. very forgiving and flexible system. But Hmm. again, the only constraint adalah manajemen waktu lo aja. Next. Nah, so why did I study this? Well, I studied and worked in the environment space. Jadi gue dulu komunikasi pengembangan masyarakat yang juga work in environment, belajarnya di lingkungan tapi lebih ke sesi sosialnya. Terus aku pengen nambah STEM. Hmm. Basically kayak nambah, hal-hal yang lebih kayak dekarbonisasi, sama juga kayak pendalaman kayak mitigasi iklim, adaptasi Hmm. iklim gitu kan. Terus Hmm. ini juga mungkin sedikit anekdot lucu, pas aku kerja sebelumnya, bos aku bilang kayak, kayaknya kamu cocoknya di analis atau strategi deh daripada administrative work, karena Hmm. kerja lo to be fair katanya nggak bagus-bagus amat." Kayak it's okay. Dan jadi gue tuh kayak sakit sih dikatain kayak Hmm. gitu kan, kayak, "I'm not a good worker in this field." Tapi dia Hmm. juga ngasih aku dukungan buat belajar ini. And Hmm. lastly, next. Sorry, sebelum move on, kepikiran lagi nih, jadi nyambung pertanyaan aku sih, Kak. Kan kalau nggak salah kamu kan SKPM kan, Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ya, S1-nya kan ya? uh, mhm, Heeh. Mmm, Nyambungnya tuh kayak gimana nih? Walaupun tadi bilang memang itu mungkin lebih ke aspek sosialnya, ini lebih ke aspek sainsnya seperti itu, atau sebenarnya masih belum bisa connecting the dots sih, Kak? Sebenarnya oke. agak agak unik aja menurut aku sih kamu di sini. Aku nggak tahu sekarang namanya apa, tapi kan, Mmm. SKPM itu di IPB itu di bawah ekologi manusia. Sekarang kalau nggak salahnya Mmm. Visema, ada sosiologinya juga. But anyways, Mmm. pas aku kuliah tuh di bawah ekologi manusia. Terus gue tuh dapat matkul yang banyak nyangkut sama ekologi. Ekologi Mmm. manusia misalnya, politik sumber daya alam, pengelolaan Oh. kolaboratif sumber daya alam, usaha tani. Jadi kayak hal-hal yang lebih bernuansa alam dan hubungan manusia Mhm. dengan alam tuh aku dapat di S1. Mmm. Pas aku Oke oke. kerja, aku tuh kerja di NGO yang bantu usaha tani dengan finance Mmm. gitu kan. Jadi kayak oke, Mhm. it's related, nyambung ke Relate. SDG sedikit karena mereka gitu kan. Oh, Terus habis itu sorry baru aku pas mmm, sorry ada sorry, suara nggak? sebentar. Suaraku masuk? Ini kok ada yang bilang nggak ada suaranya lagi, sebentar bentar, wait. Guys, Ada ini kok, sorry, oke. ada suaranya nggak? Soalnya kok tadi ada yang bilang nggak ada suara juga, Kak Winter bilang, ini Kak Kucing, loh, gue juga nggak dengar suara. Lah, tunggu, wait. Yang nggak ada suara coba tolong reload dulu guys, soalnya di sini lancar-lancar aja. Atau Di ini, aku lancar. audionya kalian keluarin ke mana gitu kan, but I Mhm don't mhm know. mhm. Oke, coba bentar ya, nggak tahu nih, baru 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 kali ini nih. Oke. Oh, oke dah, ini udah lanjut sama temen-temen. Oke, lanjut Kak, lanjut Kak. Oke. Basically I love the color blue guys, kayak tim yang gue dukung tuh Inter Milan dan Chelsea, mereka biru. One of the last albums I like is NMIXX, which is also the song is called Blue Valentine. Gue S1 di IPB yang logonya biru, gue pindah ke Unimel yang logonya biru. Salah satu karakter anime yang gue suka juga warnanya biru, kayak I like, uh, and maybe I would work in the UN bodies, I don't know. Tapi Oke. basically kayak, this is just a fun thing I said, tapi kayak my life has been surrounded and my favorite color is blue. Jadi kayak I don't know, maybe it's manifesting, tapi
Yang lebih serius ya jawaban yang 2 di atas ya. So, this is just a joke. Next. So, I'm gonna share a little bit about the study life, atau bagaimana belajar, budaya belajar lah di IPB dan bandingin dengan Unimap. Yang aku rasain ya, di jurusan aku nggak tahu di jurusan kalian tuh banyak banget namanya top down learning. Jadi kayak lecturer atau dosen yang lebih banyak mengendalikan arah belajar, waktu aku mungkin karena jurusan sosial ya, jadi banyak banyak exam, banyak ujian yang soal esai. Jadi nggak bisa ngarang pakai nggak bisa apa, pilih ganda, terus waktu itu I am from an era yang belum ada ChatGPT pas S1, so, I had to think actually. So, that's true. Terus SKPM itu kan jurusan yang sebenarnya itu kan nama-lamanya tuh penyuluhan atau apa namanya, ya itu penyuluhan dan terjun ke masyarakat kan, jadi a lot of Mhm. field work that I need to do. Mhm mhm. Kerja kelompok juga menjadi suatu hal yang pasti dan itu adalah ya aku nggak punya banyak opini ya tentang apa bagusnya kerja kelompok sama apa buruknya, kalian punya pengalaman masing-masing. Tapi juga there's also skripsi aku tuh lebih banyak dibimbing. Jadi kayak aku tuh Mmm, lebih ke kayak, oh aku lapor ke pembimbing skripsi A, B, C, ya udah aku laksanain A, B, C. Next, mmm, student life, kalau di Unimap, di S2, of course this is different, tapi there's a lot of learn it yourself. mhm, Kamu diajarin tapi kayak sisanya kamu dalamin sendiri. There are a lot of essays that you need to write as a postgrad, kamu banyak banget nulis ya. Choose your own adventure sama kayak di Unimelt, ya basically kamu harus, apa tuh namanya, Space Marinio. Sorry, aku distract sama chat-nya. Ya kamu harus pilih-pilih matkul lu sendiri, lo pilih jalan lu sendiri, you have to be very proactive karena kalau lo malu bertanya sesat di jalan. Mereka nih sangat profesional, mereka juga sangat apa ya, hierarki di Australia ini aku notice lebih flat, jadi nggak ada yang namanya bapak, ibu, nggak ada yang namanya salim. You manggil mhm, profesor pakai namanya sendiri dan mereka sangat open untuk diskusi, tapi ya selama lo profesional, that should be fine. Tapi mereka mhm, nggak akan ngebimbing lo, you have to be the person seeking them and asking for things. Next. mhm, I touched about this before, tapi misalnya skripsi, itu tuh aku ngelakuin skripsi pertama kali, konsultasi aku sangat sering, dan kalau dibawain analogi itu kayak pembimbing lo tuh kapten, terus lo tuh awak, kayak you're the crew, they're the captain gitu kan. Dia Luffy, gua Sanji. So, mhm, apa ya, kayak there is apa, ada tendensi buat kayak lebih dibimbing aja dan dibantu dan dipandu. Tapi pas gua mhm, ngerjain tesis gua S2, which is the next one, I did research again, karena kan ini beda banget ya, dan gua ada jeda berapa ya, 3, 4 tahun dari gua ngelakuin skripsi asli. Terus pengalaman gua bimbingan sama dosen gue ini lebih ke kayak status update aja gitu loh, ketemu 30 mmm, menit, what works, what doesn't, gua tanya-tanya, dan kualitas setiap pertemuan tuh ya bergantung pada gua tuh ngomongin apa. Karena mhm, basically gua tuh jadi kapten awaknya, gua tuh Luffy gitu kan. Tapi mhm, pembimbing gua tuh konsultan, dia tuh mungkin I don't know, like, oh udah, kayak dia tuh yang kayak, "Oke, mungkin kamu ke sini aja gitu ya, tapi kerjain aja sendiri." Bahkan I think mhm, explicitly dia bilang kayak, "Well, you determine the apa, the apa, the goal of your research ya. mhm, I'm just here to help you, that's it," kata dia. Gue kayak, mhm, "Oke, you trust me so much ya, tapi thank you so mhm, much for this." Tapi juga aku takut karena kayak I've never done this before, dude. Dan lo tuh mhm, orang PhD dan udah jago banget. So I'm like, that's mhm. interesting." Oke, So yeah, next. sorry, tapi ngerasa kayak, "Ah, gue kayak dikerjain nih sama profesor gue, kok gue kayak udah sini sini," kayak nggak ngerasa dibimbing gitu nggak sih? Ada pemikiran keras itu nggak? Karena Sebenarnya enggak, dan itu tuh mungkin aku notice dari setelah sebulan gitu kan. Karena aku mhm, notice kalau aku sendiri yang kayak lebih aktif kayak misalnya, aku udah ngerjain ini, solusinya tadi A, B, dan C. Lebih mhm, detail gua apa, lebih detail bukan lebih detail, lebih banyak gua trial and error dan lebih banyak laporan gua tuh justru lebih bagus bimbingannya, if that makes sense. Jadi kayak mmm, gue tuh harus yang ada usaha dulu, gue bilang kayak, tadi untuk metodologinya gue mau kayak gini, tapi pas gue mhm mhm, kerjain gue takutnya A, B, dan C. Terus dia bilang, "Oh kalau A, B, dan C kayaknya nggak cocok deh buat riset kamu sekarang, kamu mending coba yang ini." Nah,
pas pertemuan selanjutnya gue juga mikir 2 langkah ke depan kayak, "Oke, gue udah lakuin B, ternyata nggak bekerja, gue udah lakuin C, ternyata nggak bekerja." Baru habis itu dia Mhm. kayak, "Oh bagus, berarti D ini yang mungkin bekerja." Mhm So mhm mhm mhm. bukan nggak dikerjain, cuman kayak, ya mereka expect you to do most of the initial work gitu loh. Mereka tuh tinggal Mhm mhm. ngoreksi aja, bukan yang kayak, "Oh kamu harus lakuin A, B, dan C," gitu loh. Mhm If mhm that mhm. makes Bener sense. bener bener. Oke. So, who is this degree or uni for? Jadi menurut aku Unimel S2 tuh untuk siapa? At least lo punya rencana, kayak lo tahu mau ngelakuin apa dan lo habis dari degree ini tuh mau ngelakuin apa. Karena kebebasan itu tuh bagus, karena lo bisa ngelakuin apapun. Tapi juga kadang merasa tertekan karena kan, "Aduh gua ngapain ya?" Kayak misalnya lo kalau kerja main game kan, terus gamenya open world, lo harus Mhm. kemana dulu, iya nggak sih? Kayak lo bingung kan mau mulai dari mana, apalagi nggak dikasih tutorial atau apapun gitu. Same here, Mhm. kayak you have to have a plan at least. Sama lo harus menjadi orang yang comfortable with learning on their feet. Jadi, nyaman dengan belajar hal tuh mandiri dan mengarahkannya sendiri gitu. Dan juga orang Mhm. yang nggak malu bertanya dan mau coba hal baru. Karena menurut aku, this university itu tuh akan menghargai orang yang emang effort. Nggak bisa kamu tunggu kayak, "Oke, gua akan ambil matkul ini, gua akan nggak melakukan ini sesuai plan." Tapi lo harus kayak bener-bener yang kayak, "Oh, ada komunitas ini misalnya, atau ada network ini nih." Nah, itu yang harus ini university ini tuh sangat menghargai orang-orang yang seperti itu sih menurut gue. Mhm mhm mhm. Next. Nah, sekarang kita akan bicara tentang topik, hangat hari ini, yaitu, Riskus LPDP. Arya Irwantoro ini siapa? Itu Mmm. suaminya Dwi Ningtyas. Who is this person? Basically yang viral kemarin yang bilang, "Cukup saya aja yang WNI, anak saya nggak apa-apa WNA," or something like that. Mhm. Dan uang yang harus dibayar sebenarnya istrinya nggak bersalah, karena dia tuh udah kalau nggak salah udah sesuai kontrak ya, dia udah ngerjain dia udah pulang, dia udah berkontribusi, whatever that means. Mhm. Terus suaminya yang sebenarnya kena. Suaminya itu S2 dan S3 dibayar LPDP. Uang Mmm. yang harus dibayar tuh segitu, dan by the way itu belum sama bunga. Oh. Ini belum sama bunga. Jadi dia tuh harus bayar 2 sampai 2,5 miliar. Kalau nggak salah sama bunga tuh 4 atau sampai 5 miliar gitu loh, kalau nggak salah. Eee, so so kalau kalian mau kabur dari LPDP, this is what's happening to you gitu loh. Ya kamu tuh ada number di atasnya. Tapi selagi kita diskusi nanti mungkin akan terlihatlah beberapa hal yang mungkin bisa kalian bawa untuk pemikiran kalian juga. Next. So, apa yang pasti tahu, kalian tuh pasti tahu bahwa LPDP itu tuh contribution driven. Jadi dari daftar sampai wawancara pasti ditanya nanti pulang ngapain. So, itu hal pertama yang harus kalian pikirin dari LPDP. Kalau misalnya kalian daftar LPDP tuh pasti yang ditanya itu nanti lo pulang ngapain, nanti kontribusinya apa, gitu-gitu gitu. Terus selama kontribusi itu tuh kalau nggak salah ada rumusnya, 2N+1. N tuh sama dengan lama studi. Kalau nggak salah sekarang bahkan dikurangin jadi 2N doang. So, for example, eee, kalau misalnya gue nih 2 tahun nih S2, untuk gue Mhm. kan gue tanda tangan kontraknya tuh yang 5 tahun. Jadi 5 tahun gue harus pulang dan berkontribusi di Indonesia. Tapi untuk Mhm. anak-anak yang baru ada yang cuma 2N, jadi paling cuma 4 tahun. Next. Oh. Mhm. Sorry. Nah, tapi ada beberapa pengecualian dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi kalian if you guys want to kabur aja dulu to some extent. Mhm. Satu adalah you work for an international organization yang Indonesia jadi member state. Misalnya apa? Kalau lo kerja di UN, UNDP, UNEP, UN Women, UN manapun gitu atau International Labour Organization gitu kan. Itu tuh Mhm. berarti itu tuh masih dianggap berkontribusi di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tuh menjadi anggota dari badan-badan tersebut. Eee, contoh-contoh lainnya tuh kayak misalnya Asia Development Bank, World Bank, Mhm. IMF, pokoknya badan-badan internasional yang, atau lo kerja di ASEAN entah kenapa kan atau bagaimanapun caranya, itu masih Mhm. dianggap berkontribusi di Indonesia walaupun kamu nggak di Indonesia per se. Atau kedua, kamu tuh kerja di perusahaan terus mereka ngirimin lo untuk kerja di luar negeri, tapi ini harus diomongin sama LPDP.
Jadi misalnya nih lo pulang, lo kerja, I don't know, di Deloitte atau McKinsey, terus habis setahun, walaupun lo sebenarnya kontribusinya harus 5 tahun, tiba-tiba mereka Mhm. bilang, "Eh, kamu cocok nih kayaknya kalau aku kirim ke Singapura," misalnya, atau aku kirim ke Timur Tengah. Terus Mmm. walaupun kamu belum kelar kontribusinya, tapi karena ini adalah tugas dari perusahaan lo sebelumnya, that's Mhm. fine. Contoh yang paling umum tuh biasanya kalau lo kerja di Kemenlu, terus lo jadi diplomat gitu, lo dikirim ke luar negeri bertugas, that's completely fine kan, dan juga lo masih mengatasnamakan negara. Atau yang Mmm. ketiga, dan ini tuh orang yang sebelumnya ketangkap 2M tuh sebenarnya dia ngelakuin ini, which is sebenarnya fine. Kamu kerja dulu di Mmm. satu tempat yang buat riset atau misalnya yang nyambung sama tempat lo apa, sama studi lo misalnya. Jadi lo kerja selama tapi batasnya itu cuma 2 tahun, guys. Habis 2 tahun lo Mmm. harus pulang. Mhm. Masalahnya si Arya, dia tuh lebih dari 2 tahun terus ketahuan karena istrinya ngomong kayak gitu, which I really think it's a stupid mistake, tapi ya udahlah, kena juga kan gitu. Next. Is this a big problem? Sebenarnya ya, guys, ini tuh kontroversial, menurut aku tuh agak dibesar-besarin karena di 2023 direktur LPDP si Andin Hadianto dia pidato gitu terus dia bilang di 2023 413 orang dari 35.000 penerima LPDP itu masih di luar. Tapi itu termasuk yang udah dapat izin kayak tadi yang kerja 2 tahun sebelumnya atau yang lanjut Mmm. PhD langsung di luar negeri dengan pendanaan luar. Dan kalau lo Mmm. hitung-hitung itu tuh nggak sampai 2% orang yang Mhm. kabur dari LPDP, which Mmm. I think is not a big problem, not gonna lie ya. Kayak Mmm. for the amount of people yang sampai marah-marah banget karena ini, Mmm. walaupun aku ngerti kenapa mereka marah, kalau lo lihat secara data tuh sebenarnya nggak banyak banget gitu loh yang sebenarnya kabur. Mhm. Again, ini yang mereka tahu ya, yang mereka tertangkap, tapi bukan Mhm. tertangkap, yang di-track sama sistem. Kalau yang nggak di-track Mmm. sama sistem aku nggak tahu ya, tapi this is the best number that we have about this problem. Next. Mmm. Sedangkan di Kumparan tuh ada survei dan pendapat mereka tuh dari 2.000 orang tuh kayak it's very Oh, split in nggak the ada ya? middle, guys. Kayak ada yang Mhm. bilang, "Aku nggak setuju mereka nggak pulang," tapi juga ada yang bilang, "Aku setuju mereka pulang." Eee, jadi kayak sentimen publik pun sebenarnya tuh terbelah di tengah. Tapi nggak usah jauh-jauh, kalau lo lihat ke orang yang di pemerintahan kita, yang pertama yang bilang pulang ini anggota DPR siapa ya namanya, aku lupa namanya. Terus yang kedua nih mantan Menteri Pendidikan kalau nggak salah yang, sekarang nggak Menteri Pendidikan karena ada skandal gitu. Tapi dia bilang berkarya di luar nggak apa-apa. Terus habis itu ada anggota MPR yang bilang, "Oh bagusnya kerja di luar dulu terus pulang." Jadi sebenarnya dan bahkan dari kebijakan LPDP pun mereka tuh udah mulai kayak mengurangi dan sadar bahwa sebenarnya mungkin ada yang kurang, karena ya tadi mereka bolehin orang kerja di luar negeri 2 tahun, Mmm. terus mereka kayak sebenarnya juga mulai melonggarkan waktu pulangnya dari 2N+1 jadi 2N. Kayaknya ada Mmm. beberapa hal yang mereka sadar bahwa kayak, "Oh nih kayaknya kita harus deh memikirkan sistem ini ulang." Next. Mmm. Ada satu artikel yang bagus, ini dari anak-anak Think Policy, To Return or Not to Return, dan ada beberapa temuan yang menurut aku menarik. Next. Mmm. LPDP tuh punya problem secara struktur yaitu namanya theory of change. Theory of Mmm. change-nya tuh nggak bagus atau belum spesifik. Jadi yang TOC yang bagus tuh adalah kalau kita melakukan X, maka Y akan terjadi, yang akan menghasilkan dampak Z. Jadi Mmm. semua kalau TOC-nya bagus, berarti semuanya ini tuh ada measurable outcome, ini bisa diukur semuanya. Mhm. Masalah LPDP, next, itu tuh bilang pengen mengembangkan Indonesia untuk pembangunan nasional. Tapi kalau kalian Mmm. baca-baca, itu nggak spesifik siapa yang harusnya dikasih duit. Emang Mhm. bidang mana yang sebenarnya kritikal dan kenapa? Alumninya nanti habis pulang kerja apa? Terus Mhm. bagaimana kita ngukur dampak dari program ini? Next. Mhm. Sedangkan no clear, nggak ada needs mapping. Jadi kayak misalnya apa? Oh, Indonesia tuh kurangnya di mana? Itu tuh kayak belum clear gitu loh dari LPDP-nya sendiri.
Walaupun ada banyak riset yang telah menunjukkan atau bahkan udah memberitahu, oh Indonesia itu critical occupation-nya tuh di sini, dan itu Hmm. tidak dimasukkan dalam desain LPDP. Nggak ada Hmm. monitoring yang bermakna, alumni tracking tuh baru dimulai katanya 2023. Maksudnya apa? Kayak, oh mereka kerja di mana, mereka, bagusnya apa, mereka tuh berkontribusi di bidang mana aja. Jadi Hmm. kayak belum belum kelihatan gitu loh sebenarnya mereka tuh kerjanya banyak di mana. Bahkan data Hmm. data terakhir itu cuma nunjukin, oh banyak mereka tuh bekerja di bidang publik. Oh jadi, Hmm. apa, kementerian. Tapi again, kan Hmm. ada beasiswa untuk PNS juga. Jadi, apakah ini lebih bermakna untuk PNS daripada orang reguler? Jadi kayak masih belum Hmm. ngerti juga gitu loh. Hmm. 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 Terus ada weak return incentives. Jadi, gue Oke. pikir kalian mikir gini deh, dan menurut aku ini sentimen yang kita semua bisa ngerti. Gue capek-capek S2, gue pulang, kerjaan gue tuh gajinya paling, 5, 8 juta. Hmm. Gue tuh, gimana ya dengan ekonomi sekarang tuh, gue terima gue terima, kalau ada yang lebih bagus saya lebih terima sih gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang, apa ya, kayak hulu ke hilirnya itu sebenarnya belum diselesaikan gitu loh. Terus no Hmm. employment Hmm. ecosystem, ini nyambung juga. Lo habis pulang dari LPDP, sebenarnya ya dari cerita teman-teman gue yang udah pulang tuh ya, karirnya ya di situ-situ aja gitu loh menurut gue. No 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 apa, gua nggak menjelekkan karir mereka ya, cuman kayak mereka sendiri ngeluh kayak, "Aduh, kok ngebangun karir ke depannya juga pun ya harus mulai dari nol lagi misalnya, atau mulai Hmm. beberapa langkah ke belakang dulu," gitu. Jadi Hmm. nggak jelas tuh kayak habis gue lulus, apa yang ada buat gue biar gue punya karir yang bagus. Next, Hmm. what could be done? Ada kan orang bilang, ya udah mereka suruh bayar aja dulu. Tapi gini deh Bro, misalnya nih gue di Australia, AUD itu sekarang berapa nggak usah deh, USD sekarang berapa deh dibandingin rupiah? $1 tujuh US. 17.300 something, Nah, 17.400. 17.300. Katakan lo kerja di US, terus lo dapat duit yang tahunannya tuh bisa, I don't know, MM-an kalau dikonversi dari USD ke rupiah. Hmm. Bayar balik ini tuh nggak bukan menjadi itu loh, kayak beban yang sangat berat BTW. Iya nggak sih? Hmm. Hmm. Betul, betul, Jadi betul. kayak kalau apalagi lo bisa kerja di euro yang lebih kuat lagi, Australian Hmm. dollar ini masih 11 12 ribu lah. Jadi kayak still better better but ya nggak gitu kan. Jadi kalau misalnya Hmm. cuman suruh bayar 1M, 2M, terus bisa dijadiin skema loan kan, jadi kayak bisa skema pinjaman nggak harus dibayar sekarang, ya kurang Hmm. lebih kayak bayar pinjol, not gonna lie gitu loh, kayak, oh ya udah, Hmm. gue Hmm. udah punya karir yang bagus, what is Hmm. this gitu kan, ya udah deh gue hidup nggak begitu nyaman selama setahun, 2 tahun, tapi habis itu kan gue bebas. Jadi, Hmm. ini tuh justru orang yang apa ya, mendapatkan manfaat terbesar dari LPDP, misalnya mereka habiskan S2 dapat kerja yang sangat bagus, ya mereka nggak Hmm. merasa dirugikan dong dengan ini, jadi mereka nggak akan pulang, mereka cuma akan bayar. Tapi juga ada isu dari lapangan pekerjaan, domestic pay too low. Kadang beberapa pekerjaan tuh mismatch gitu kan. Jadi, Hmm. lo sebagai manusia rasional pun akan merasa demikian kan, kayak, "Oh, gue balik nggak ada Hmm. tempat buat gue nggak bisa kerja, ya udah gue mending stay di luar kalau gue bisa," gitu kan. Hmm. 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 Eee, jadi ada beberapa saran yang mereka berikan di artikel itu. Hmm. Forgivable loans, jadi kurang lebih jadi student loan gitu, kayak, oh ya udah Hmm. lo misalnya mau kerja di luar negeri, ya udah kita jadiin skema student loan, Hmm. kita sesuai nanti sama pekerjaan lo, sama itu lo, gitu kan. Hmm. Hmm. Ada juga subsidized salaries for alumni in critical sectors. Jadi ini dari desain perusahaannya dari awal. Mereka tuh Hmm. harus bilang kayak, "Oh, apa sektor yang kritis, kalau misalnya lo masuk di sini, gue kasih lo gaji yang lebih tinggi deh," gitu. Habis itu mungkin 2N+1 ini harus dipikirkan. Oh, Hmm. timeline-nya mungkin nggak bisa fleksibel-fleksibel amat. Jadi kita let alumni dapat experience dulu di luar, terus baru balik. I Sorry. think this is the last slide. So, Iya, basically sorry Kak, sorry sorry motong. Jadi kalau sekarang tuh konsepnya adalah kalau lu udah graduate banget itu harus balik? harus balik. Kalau nggak salah sistemnya tuh gini, Hmm. lo bakal ditanyain 90 hari setelah lo lulus dan itu ketahuan kan dari surat Hmm. diterima ininya,
SKL-nya atau apapun itu, mereka akan tanya kayak, "Kamu sekarang status di mana?" Kalau Hmm. nggak ngejawab atau kamu masih di luar negeri tanpa alasan yang bagus, nanti kayak Hmm. dikasih SK gitu, kayak, ditanyain gitu, "Kamu gimana?" Gini kan. And then there's gonna Mhm. be an investigation. Habis investigasi, baru nanti mereka tuh yang kayak, "Oh, berdasarkan keadaan kamu nih, ya udah kamu harus misalnya ngembaliin duitnya," atau kayak, "Oh, kamu masih boleh di sini deh berapa lama," gitu, "tapi harus pulang juga anyway," gitu. Mhm 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 mhm. Oke Jadi, oke. secara kasarnya lo apapun nasibnya pulang, gitu. Oke oke, clear clear clear, Kak clear, Kak. Heeh. Oke. Tapi ya itu sih, heeh, I think emang LPDP ini tuh if you want to use it to kabur, you have to do Mhm it in a very specific way. Ya tadi, kamu harus kerja di jobs yang menurut aku sangat kompetitif dan sangat prestigious ya. Lo kerja di UN, lo kerja di mana, atau lo mhm mewakili Indonesia di manapun itu kayak jalur yang paling legal ya. Tapi kalau mhm lo tanya gue secara moral ya, kayak secara personal opinion, mhm nggak mhm segampang itu sih melihat bahwa alasan mereka nggak bisa berkontribusi atau stay di dalam negeri itu menurut gue ya faktor-faktor mhm manusiawi juga dan bahkan beberapa orang dalam negeri, dalam pemerintahan mhm tuh udah sadar hal itu. mhm But then mhm again, mhm um, I aku lebih suka diskusinya sih, so sorry if this took a lot of your time. Tapi kalau mhm. misalnya ada teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau apapun itu, gue sangat membuka. Soalnya gue lihat hadirnya udah 60-an ya sekarang, gue kayak, "Wow, we started at 20 or 5, something." iya, oke. Kak Nabil, kayaknya tadi ini kan udah slide terakhir, mungkin aku coba tanya beberapa pertanyaan dulu mungkin untuk Sure, coba memantik pertanyaan dari teman-teman. Oke, nggak apa sure, ya sure, Kak sure, Nabil ya? Oke, sure, sure, sure. Kak, thank you banget udah sharing apa pengalaman kamu pas di Melbourne, pesat ini di Melbourne dan juga Mhm, your view terkait LPDP ini mungkin jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang emang, oh gue pengen kabur tapi pengen pakai LPDP kayak gimana ya? Oh mungkin bisa dapat insight lah dari sini. Cuma tadi, Kak Nabil kan kalau dari yang gue lihat ya dari pemaparan ini memang, sedikit nih menginfokan kalau hidup di Australia tepatnya di Melbourne itu seperti apa sih, Kak? Kayak misalnya mmm, kalau let's say kita kita komparasi dengan Jakarta lah pada apa, secara mhm. kasarannya, kayak gimana, Kak? How is it like living there? Melbourne itu tuh menurut aku cocok untuk orang yang pengen gaya hidup urban, tetapi Mhm, pengen juga momen-momen tenang. Karena dia tuh nggak kayak Sydney itu kan udah lumayan terbangun, udah lumayan rame ya. mhm mhm, Tapi Melbourne itu tuh misalnya, dia punya, apa namanya, dia tuh menjadi pusat entertainment yang lumayan kuat ya, banyak banget, artis atau K-pop group tuh pasti stop ke Melbourne buat tour misalnya. Jadi lo mhm, bisa memiliki lifestyle yang lebih urban, kayak banyak coffee shop, banyak juga kayak Blok M, if you like to go to Blok M, there's a place here called Brunswick, you'll really love it. Tapi juga mhm, tuh dia, merupakan kota yang juga bisa tenang gitu. Jadi kayak you can go to a suburb, kalau misalnya bisa ke tempat-tempat yang kayak RT gitu yang cuman rumahan doang juga bisa. mmm, Dibandingkan Jakarta, yang satu, macetnya tuh nggak ada menurut gua di sini. Kayak macet mhm, paling parahnya pun tuh, ya masih bisa manageable lah. Public mhm, transport kalau lo dekat pusat kota masih bagus, kecuali lo ke daerah yang agak pojokan dikit ya, kayak udah agak jauh di batas-batas kota tuh mungkin public transport ini tidak sebagus itu. Tapi mhm, kalau misalnya lo tinggal di kotanya masih oke lah gitu ya. mhm. Udara, air quality very good, um, and public transport here is actually fucking awesome. Oke, interesting. Kayak there are trams, there are buses, Mhm there are train stations, dan kalau lo penggiat transum, iya, this is not the best city, maksudnya kayak di Australia pun dia bukan termasuk yang paling bagus ya, cuman mhm dia ini lumayan lengkap. Kayak aku tuh selama di sini tuh jarang banget harus pakai Uber atau taksi. Kayak mhm everything is accessible, the city is really walkable, there are mhm. green public areas. Jadi dari segi urban design pun menurut aku kota ini tuh it tried its best with what it has, and kualitas hidup lo akan jauh meningkat kalau lo di sini sih. Oke oke, jadi ya dari itu gue coba ambil kesimpulan ya lebih bagus lah dan emang lebih sejahtera dan lu bisa lebih bisa menikmati hidup, lebih enjoy, Mhm, eee
Ya lebih enak lah, jauh lebih enak lah dibandingin Jakarta gitu ya Kak Nabil ya? Oke. Iya, kalau misalnya lo if it the other thing is if you Mhm. can afford this city because this city is very expensive. How expensive Kak? Mmm, It's one of mhm, the most expensive cities in Melbourne. mhm, Katanya oke, kalau misalnya UMR-nya ya kalau nggak salah tuh harus mmm, kasarnya $5.000 per bulan, which is mhm, kurang lebih 62 juta. 62 juta per bulan, minimum? Tapi kalau, minimum untuk bertahan hidup di sini dan renting ya, maksudnya tuh kayak hidup Mmm, dengan sewa. So, you have mhm, to gain like kalau lo mau nyaman, ya $5.000, $6.000 lah per bulannya. Per tahunnya tuh $60.000 kalau bisa 65 bahkan kalau lo mau aman banget, tapi itu udah di batas bawah. Tapi kalau misalnya you gain 65 atau 70 itu bahkan orang masih bilang tuh upper middle class. mhm, Eee, and 70,000 per year itu tuh mhm, 840, eee, 820 juta per tahun ya. tahun gitu? Gila juga kalau pakai kurs rupiah, cuman oke, bisa Mhm. part-time nggak sih Kak sebenarnya kalau di situ kalau boleh tahu ada apakah ada kebijakan, oh nggak boleh part-time atau boleh, itu seperti apa Kak? So it depends on your visa, but they have you can do part-time. Kalau lo student visa, Mhm, itu tuh dibatasin kerjanya tuh 24 sampai 24 jam per minggu atau 48 jam per 2 minggu. So that's on a student visa kalau lo student gitu ya. mhm, Tapi kalau misalnya lo datang ke sini untuk working holiday visa, ya lo di sini kan untuk kerja banget gitu. So it really depends on the visa that you're on. If you're mhm, gonna be on part-time though, mhm, part-time di sini tuh banyaknya itu kerja hospitality. mhm, mhm, Kerja hospitality dan lain-lain. Jadi kalau lo di sini mau hidup, ya dan lo mau ikut jalur itu, ya hidup lo pekerjaan lo nggak akan glamorous gitu loh. mhm, mhm, oh, Paling itu loh front desk di hotel, hal-hal mmm, kayak gitu. Tapi another thing mhm, that you need to consider di sini tuh ada juga yang namanya casual work. mhm, Casual work itu tuh lo tuh nggak part-time, jadi lo nggak dikasih jam tetap, lo tuh bakal dipanggil kapan lo bersedia aja dan itu membuat penghasilan lo tuh sangat sangat tidak bisa diprediksi. Kayak, oke, paling bisa kerja 1, 2 shift doang per minggu, ternyata next mhm, week-nya 3 shift gitu, dan itu oke, untuk beberapa orang yang aku tahu di sini international student khususnya tuh kayak itu ngebuat ya, itu tuh cuman side hustle buat mereka, tapi kalau misalnya lo berusaha full time, mhm. it gets a bit hard. Mhm, mhm, mhm. Bener, bener, bener banget. Oke, Kak Nabil ini ada pertanyaan. Jadi ini ada satu, temen kita yang emang beneran pengen kabur ke Australia, alhamdulillah katanya mau ngambil jurusan konseling di kayaknya Q ini Queensland kalau aku nggak salah. Ini tuh masih high demand atau nggak Kak di Australia sendiri, konseling? Konseling apa dulu nih? I coba Kak Lola bisa tolong di chat aja Kak, ini konselingnya lebih ke arah kayak gimana biar, bisa di apa, elaborate lebih lanjut, Kak. Saya konseling nih, apa ya, apakah jadi konseling kayak BK atau konseling yang seperti apa, Kak? Oh, student counseling, oke, student counseling di Queensland nih kayaknya nih, Kak. Mmm, ya aku tahu untuk, eee, tenaga pendidik di, apa tuh namanya, di Australia itu emang tetap high demand. Mhm, Akan tetapi, the reason why banyak orang tuh nggak tahan tuh ya karena sama kayak negara maju lainnya dan juga di Indonesia, kerja jadi guru tuh lumayan capek. mhm, Karena ya biasalah ditekan oleh orang tuanya dan lain-lainnya. Akan tetapi, kalau misalnya kamu emang udah built for that kind of environment, kayak kamu udah kebiasa dengan hal kayak gitu, menurut aku coba aja deh nggak apa-apa. There should be no problem. mhm, Again, eee kamu kalau jadi berarti kamu masuk dulu sebagai student ya? Kalau misalnya kamu student dulu, ya udah kamu kelarin dulu kamu selama studi, secepat mungkin tuh bangun network-nya gitu ya. Karena habis kamu studi, kamu harus yang namanya temporary grad visa, kalau kamu nggak punya
employment langsung, kamu nggak langsung dapat pekerjaan. Jadi kamu ini jenis visa yang bisa kamu dapatin kalau kamu masih di Australia untuk bisa bekerja sementara 2 sampai 3 tahun. Tapi itu Hmm. bayarannya lumayan tinggi. Kalau nggak salah sekarang itu bayarnya 2 kali lipat, dulu harganya $2.300, sekarang jadi $4.600. Mereka langsung Ih, naikin, gitu. itu $4.600 tuh kalau kasarnya tuh ya 46 juta, tambahin itu kalau satu audit 10.000, sekarang kan udah hampir 12.000 ya, jadi kayak imagine double that. Itu tuh kok juga itu tuh masih visanya doang, belum medical check up yang bisa makan $400, belum IELTS yang 3,1 juta. kok sorry, kok bisa sampai kayak doubling gitu, kok ngeri ngeri banget ya. Ada ini nggak sih kayak I think karena mereka ini, mereka sadar bahwa terlalu banyak orang yang ada di sini. Jadi mereka kayak ngebatasin gitu loh, kayak jumlah orang yang mau kerja di sini atau mau stay di sini. oke oke, clear Bahkan clear. semua Ke visa kan student visa juga semuanya dinaikin, tapi yang paling drastis kan. mmm, oke, clear clear clear. Oke, kalau aku coba invite speak, kalau misalnya masih ada, pertanyaan lanjutan bisa langsung gitu, maksudnya, oke, silakan Kak. Halo? Eee, halo Kak, eee, dari tadi aku dengerin halo nama aku, kenalin, Boleh boleh. Mhm. Kak, eee, jadi, gimana ya, aku dari dulu tuh tertarik sama Aussie because, itu kan negara yang di mana, non tesis ya, nggak apa ya, mereka tipe-tipe studi yang di mana praktikalnya itu lebih banyak daripada research-nya. Mhm Terus mhm. terus, I've been interested in counseling, especially student Mhm counseling. Ini aku mhm rada kebingungan gimana karena, by the way aku udah tes IELTS Kak, aku udah tes IELTS dan, mhm alhamdulillah itu, apa ya, tinggi, alhamdulillah tinggi. mhm Terus, mhm mhm udah nih udah tes IELTS dan visa nih, terus aku confused karena apa langkah selanjutnya gitu, karena aku udah ngumpulin beberapa dokumen nih gitu, terus tinggal nunggu mhm pembukaan mhm entah LPDP, entah LPDP AAS atau AAS gitu. Tapi mhm 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 tapi kadang ya, Kak, ya, I don't know kayak aku tuh ngerasa kalau misalnya aku ke luar negeri kenapa sekalian aku nggak PR aja gitu. mhm 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 Kayak kalau misalnya di Indonesia memang ada gitu, Kak. Tapi kayak kalau misalnya aku di luar negeri, aku selalu kepikiran kalau misalnya kayak aku pindah aja ke sana gitu. I mean, mhm aku lebih mhm sejahtera gitu loh daripada di sini. mhm 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 Dan for mhm mhm information aku, lulusan S1 Administrasi Publik, di salah satu mhm universitas di Bali dan saat mmm, ini, aku masih baru mateng, Kak, masih baru mateng terus belum kerja, Kak. mmm, Is that okay mhm, to apply mmm, master kayak orang yang baru mmm, netes gitu? Mmm, here's the thing, menurut aku sih pertama congrats on kelar everything and doing your IELTS and everything that must have been really hard and resource intensive, so pat yourself on the back for that dulu ya. Tapi untuk misalnya apa langkah selanjutnya tuh, nasehat yang selalu aku kasih kasih itu adalah try everything but also have a plan B. Jadi kayak misalnya nih, Kakak Lola nih mau S2 ke University of Queensland. Realistically speaking, I think Queensland atau universitas lainnya tuh, aku jujur aja ya, negara-negara orang kayak Australia ini tuh universitasnya tuh paling banyak dapat duit tuh dari student internasional. That's just a fact. Mereka tuh bisa ampe 2 kali lipat dari student domestik. Dan mereka tuh bakal terima banyak orang. Unimap sendiri tuh aku lihat acceptance rate-nya tuh 70% kalau 70% of people yang apply bakal dapet.
So, apakah akan masuk UQ atau enggak, high probability, kecuali bidang yang kalau lo daftar nih sangat kompetitif, bakal diterima. The question then becomes adalah, satu, bagaimana membiayai hal ini? I don't know about AAS if they actually open for counselors. If they do, the other problem adalah AAS itu nggak bolehin orang Indo untuk berada di bukan orang Indo lagi, siapapun yang terima AAS untuk stay di negara mereka 2 tahun, dan ini yang megangnya imigrasi Australinya. You will never be able to stay here. Tapi, ada tapinya, but that doesn't mean you have to go back to Indo kalau lo terima AAS. You can go anywhere else, basically. Itu enaknya AAS. They only say you don't have to be in Australia for 2 years, but after that, you don't have to be in Indonesia. Jadi itu kalau misalnya lo mau AAS. Kalau lo mau ambil LPDP, you have to play the game that I just told you gitu loh. Oh, kontribusinya nanti gimana? Nanti harus ngapain? Aku, dan karena ini direkam secara publik, dan juga karena aku orang LPDP, aku serahkan itu ke kamu semuanya. Aku nggak akan bilang ke kamu apa yang harus kamu lakukan secara terbaik, aku hanya mau menjelaskan apa jadi resiko dan apa juga yang menjadi, apa namanya, peraturan yang sudah ada ya. Apa yang kamu lakukan dengan informasi ini tuh bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau misalnya kamu mau sama LPDP, resikonya ya tadi, you have to do that kind of thing. For PR, dan ini mungkin lebih teknis lagi, PR tuh susah kalau lo tuh mau kejar itu tuh dari cuman studi doang. You actually have to stay in the country for a while, dan PR itu tuh kayak proses yang lumayan agak lama. So, probably kalau misalnya nih, kamu diterima di UQ nih, nabung, kamu banyak nabung, terus kamu kejar temporary grad visa dulu, biar biar kamu bisa dapat kerja sini, atau cari visa yang skilled labor, mungkin counseling masuk di situ atau aku nggak tahu. Nah, kalau kalian misalnya mau kabur, kalian tuh lihat ke visa dan labor skills in demand yang mereka cari per negara. Jangan pilih jurusannya dulu. Lihat dulu visa yang mereka Hmm. mau cari itu apa aja dulu ya. Kalau misalnya ada jalur itu, skilled skilled labor migration, kejar. Atau enggak temporary grad visa, terus kamu apply baru habis itu kamu apply PR. Apa masalah Hmm. diterima atau enggak, kamu kejar aja dulu semuanya. Nah, tapi ya tadi, eee, kabur aja dulu, kamu kabur atau mau apapun itu, harus ada plan B. Nggak apa-apa kok misalnya stay dulu di negara, nabung duit dulu, biar nanti, lebih easy buat keluarnya. Does that help, Kak Lola? Gimana Oke, Kak Kak. Lola? Oke oke, Kak. BTW ini udah aku screen record karena dari tadi aku juga screen record biar aku bisa biar aku Oh, no, bisa, it's okay. apa namanya, review lagi gitu. Oke, It's Kak, okay, thank you it's for okay. the advice. No worries, no Oke, worries. thank you Kak Semoga sukses Lola. ya. Oke, Oke. Kak, oke. Kak Nabil, oh sorry kepotong. Kak Nabil, dirimu open ya kalau misalnya nanti dari teman-teman ada yang masih mau diskusi lebih lanjut setelah di sini by Discord gitu, nggak apa kan Kak Nabil ya? It's okay, it's okay. I'm also gonna be here for the next 30 minutes if anyone wants to talk. Karena Oke, gue 30 lagi, minutes, oke. yeah, Oke, so if jadi, any of you wanna ask anything lah dari IELTS, hmm, dari apa namanya Melbourne, or anything else you guys wanna ask yang kepo-kepo juga, mhm, I'm here to do anything. oke. Kak, oke, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Bisma. Jadi dia nanya, maaf boleh sharing nggak Kak terkait rencana kontribusinya nggak? Harus seberapa jauh ke masa depan dan seberapa detail atau konkret deh di esai maupun pas ditanya wawancara. Mohon tipsnya ya Kak. Oke, menarik nih. Ini lucu karena rencana kontribusi gua tuh ada menyangkut IKN, dan kalian tahu lah ya nasib IKN tuh gimana. Oke, oh jadi ini kayaknya alasan IKN, jadi kayak nggak mau sharing kontribusi. Cuman oke nggak apa-apa lah Kak. Spill tipis-tipis aja kali Kak Nabil. I mean, kontribusi itu tuh ideally ya tuh hal yang hal pertama dan paling utama tuh adalah dia tuh masalah yang nyata di mata Hmm, pemerintah Indonesia. Jadi kayak lo bisa bilang kayak, "Oh, Indonesia misalnya kekurangan guru." Itu kan masalah yang udah pasti ada kan. Jadi kayak it hmm, has to be a problem yang beneran ada di Indo.
Atau misalnya kayak, Mmm, oh industri Indonesia di bidang ini tuh nggak kompetitif, jadi aku pengen bikin dia lebih kompetitif, kayak itu yang pertama. Jadi kayak isunya tuh harus faktual. Terus yang kedua, itu tuh harus sesuai dengan skill lo. Misalnya nih, kalau lo tuh kerjanya engineer, I don't know, informatic engineer, dan lo kerjanya mhm, di informatika juga, ya kontribusi lo tuh harus nyambung dengan itu. Jangan lo tiba-tiba pengen jadi pedagang atau misalnya pengen jadi, I don't know, tukang mhm, las, if that makes sense gitu kan. Jadi harus mmm, disesuaiin sama skills yang ada di diri lo. Jadi orangnya tuh bisa bilang kayak, "Oh, saya pede kalau misalnya ngirimin orang sekolah ke luar negeri, baliknya tuh mungkin sesuai dengan apa skill yang dia punya." mhm, Jadi mhm, menurut gue tuh banyak orang tuh itu, mereka tuh terlalu fokus ngejelasin latar belakang masalah, tapi kalau ditanyain kayak, "Lu sendiri kalau misalnya gua trust to solve this problem, lu bakal ngapain?" Tuh mereka malah kagok gitu kan kayak, "Oh oh iya ya, skill gua tuh apa?" Gitu. That's why mmm, kontribusi itu kalau bisa yang kalau misalnya lo pengen daftar LPDP gitu tuh, it should be very specific to you gitu kan, kayak dengan skill set lo, dengan kemampuan lo. Jadi gitu sih. Untuk rencana kayak jangka panjang, pendeknya, dan lain-lainnya tuh, it follows after that aja sih, kayak, oh nanti mau balik ke sini, mau ke mana, that's fine. mhm, Hopefully that answers the question ya. oke, oke. Kak Bisma kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa apa, raise nanti aku coba invite to speak kalau misalnya berkenan, kalau misalnya nggak ada juga udah nggak apa. Oke, thank you Kak Nabil, Kak Bisma untuk pertanyaan dan jawabannya. Kak Nabil aku izin tanya Kak, terkait beasiswa nih khususnya, karena kan mungkin teman-teman di sini juga Mhm, kepikiran keluar, cuman ya mungkin yang kepikiran, "Oh kayaknya LPDP." Ada nggak sih, scholarship yang mungkin bisa kamu rekomen untuk yang emang pengen pengen keluar dari Australia, cuman orang-orang kayak nggak kepikiran atau kayak menganggap remeh, scholarship ini ketimbang yang lain-lainnya yang lebih beken, ada nggak kira-kira? to be fair, tapi mungkin Mhm, karena ini lingkungan gua ya, iya. banyaknya tuh over PhD. Oh, oke. Over PhD itu biasanya kan emang dari riset body, dari apa, ada research body, terus kayak ada sponsor gitu ya. Jadi itu tuh Mhm, banyak yang emang tawaran PhD itu tuh udah kerja sama sama badan riset tertentu. mhm, Jadi lo tuh, eee, jadi bisa tuh lihat dari university gitu kan atau profesor-profesor yang ngajar gitu. Mereka mhm, biasanya nge-post di LinkedIn atau misalnya nge-post di universitas mereka. Jadi banyak mmm, teman dan aku mungkin spill dikit, banyak teman-teman aku yang mhm, dihitung 3 sih yang aku tahu dari anak LPDP ini tuh, mereka tuh lanjut ke luar negeri itu karena tadi, mereka dapat offer PhD yang dibiayain bukan dari Indonesia atau bukan dari LPDP, dan mereka tuh dibiayain oleh kampus atau badan riset tertentu. mhm, Nah, jadi PhD tapi again, kalau lo emang mau kabur aja, gue juga mikir-mikir ya, kalau lo mau kabur aja 4 tahun pusingin PhD, lo mau nggak gitu, ngerti nggak sih? Soalnya kan PhD itu kan is a commitment kan, it's like a 4 year student mmm, job-ish, ya nggak sih? Kayak lo tuh hidup dengan gaji student, lo tuh juga akan pusingin hal yang sama selama 4 tahun. Plus mmm, kalau misalnya hal-hal kayak gitu tuh itu juga spesifik, kayak misalnya nih gue dapat yang tentang, AI and climate risks. Jadi menggunakan AI untuk modeling climate, resiko mmm, resiko iklim. Nah itu kan spesifik banget ya, orang yang harus tahu AI dan juga orang yang tahu climatology. Aku mmm, juga ada nemu PhD tentang, nature-based solutions di ASEAN. Nah, jadi lo tuh mmm, harus orang kayak gue kan, lo harus kayak orang iklim atau orang environment kayak gue dan punya latar belakang sosial, atau mixed methods gitu kan. So mhm, if you actually want to do cool research, PhD opportunities are usually one of the things that you can mhm, look for gitu sih. Kayak cari aja PhD opportunities and stuff like that. Itu menurut aku underrated, cuman yang tadi, mmm, jalurnya itu adalah lo harus PhD. Kayak apakah lo mhm, mau, komitmen PhD itu. Selain itu mhm, sih, kalau lo kadang beberapa university itu punya scholarship, full mhm, ride, atau misalnya parsial, tergantung kemampuan ekonomi lo. Tapi mmm, masalahnya tuh kuotanya tuh sangat limited. mhm, Kuotanya limited tuh maksudnya apa? Paling yang dikasih 1 orang, 2 orang, nggak sampai 10 orang per tahunnya. Jadi sangat kompetitif,
dan juga itu terbatas. Hmm. Jadi, ya nggak apa-apa sih coba aja dulu kan gitu kan, yang itu kan hal pertama yang harus kita lakukan ya coba aja dulu. Tapi ya Hmm. tadi kamu harus sadar bahwa ini tuh nggak kompetitif. The reason kenapa banyak orang masuk LPDP sebelum adanya MBG BTW, itu tuh Hmm. biasanya yang diterima tuh banyak banget kan, kayak ribuan yang diterima orang di LPDP, Hmm. AS tuh cuman ratusan, dan mereka sangat kompetitif sih. Hmm. Makanya mereka banyak orang daftar LPDP itu tuh karena emang dia biasanya kuotanya paling banyak, tapi sekarang kan karena efisiensi, kuota ke luar negerinya kalau nggak salah dikecilin dan sekarang katanya makin kompetitif. That's what Hmm. I heard gitu. So Oke, yeah, keren. just look, you just need to do your research gitu loh. Kayak kalau lo frustasi dengan kabur, salurin dengan mencari opportunity keluar. Begitu sih, Ah, begitu. ngomong-ngomong studi keluar, Kak, aku jadi kepikiran kamu yang emang coba LPDP sampai 2 kali, Kak. Mhm. Kamu persiapannya kayak gimana sih, Kak, untuk sampai tembus Oke. LPDP yang kedua kali ini sampai sejauh mana sih effortnya, pengorbanan apa yang udah kamu So, lakuin, Kak? Boleh tahu? well, to be fair, it's not pengorbanan. Jadi aku akan jujur aja ya. Mhm. Ah. Um, Setelah aku ditolak yang pertama kali, aku cari kerja karena, well, gua numpang di rumah orang tua gua, terus orang tua gua kan capek ya ngelihat gue ada di rumah terus kayak, "Ih, dasar lo pengangguran." Jadi ya udah gue cari kerja. Alhamdulillah Mmm. dapat kerja WFH, kerja pertama gue tuh tadi yang Root Capital, dia tuh WFH, jadi enak gitu. Gaji gua alhamdulillah juga enak untuk orang yang tinggal di Kalimantan, jadi, aman. Mmm. Selama kerja itu, gua kan orangnya hemat ya. Jadi gua Mmm. tuh ini aja, gua otodidak, gua lihat video di YouTube yang kayak, apa namanya, LPDP, wawancara, kebetulan juga gua tuh kalau LPDP tuh jalur seleksinya itu ada 2. Kalau lo punya LOA atau lo diterima kampus, lo tuh Mhm. tinggal administrasi, terus lo langsung wawancara. Jadi lo santai aja gitu kan, apalagi kalau jalur Mmm. umum. Gua dulu nggak punya LOA dua-duanya, gua nggak diterima kampus manapun waktu itu, atau bukan Mmm. nggak diterima, daftar ke kampus manapun tuh bayar Bro, dan gua kayak, "Ngapain gua wasting money anjir." Kalau Mmm. diterima, masuk sih cuman habis 3 juta, tapi kalau misalnya nggak diterima, 3 juta angus gitu kan. Mmm. So, eee, sekarang jadi ya udah kalau misalnya nggak punya LOA, lu tuh ada tes tertulis gitu loh kayak SBMPTN, kayak tes Mmm. CPNS gitu. Nah, jadi ya Mmm. udah gue belajar otodidak aja dulu, ya udah gue persiapan tahun depannya. Tapi selain Mhm. Mhm. itu, dan ini kebetulan salah satu privilege gue, kebetulan pas gue, apa namanya, gue kan sekalian ngelatih debat, Mhm. ada satu orang di debat itu profesor di Unhas. Kebetulan gue kenal dia, terus gue nanya ke dia kan, "Eh, lo LPDP kan dulu?" "Iya." Gue boleh nanya lo dong, kayak wawancaranya gimana, gini 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 Mmm. gini." Ya udah wawancara, oh katanya gini 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 gini. Terus, Mmm. dipindah ke yang pas nanya abis itu dia kayak ngasih tahu kayak, "Oh, ini ada orang lain yang di sini juga." Ya udah gue tanya dia gini 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 gini. Kakak tingkat Mmm. kakak tingkat gua juga ada yang orang LPDP dan kita kan bisa connect karena dia seklub debat ternyata. Ya udah Mmm. gua tanya ke dia, "Eh, Bro, Kak, gimana? Gini 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 gini." "Oh, gini 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 gini," kata dia. Jadi emang gua tuh kebetulan ada network buat nanya orang kayak, Mmm. dan itu gratis BTW. Kayak gue tuh nanya orang tinggal chat aja gitu kan, asal ada nomornya aja. Mmm. Sedangkan Oke. di tempat yang lain, kalau di kantor gua ngajar, IELTS sekarang kan ada ini mock-up interview kayak lo bisa latihan simulasi, Mhm. wawancara. Mhm. Gua nggak sebut karena gua nggak mau iklanin. Tapi ya hal-hal kayak gitu tuh ternyata bayar kayak 300 ribu lah, 200 ribu, which Oh. untuk beberapa orang kan itu berat ya. Tapi Mmm. ya kalau alternatifnya itu, gua orangnya hemat, jadi ya udah gua pakai network yang gua ada. So, Oke. untuk nyambung dan sebenarnya LPDP itu ngingetin kita kayak kalau ada orang yang minta bantuan tuh jangan ditagih duit ya. Jadi gua akan extend itu ke sini kayak probably I'll stay here, in this Discord group. Kalau misalnya kalian ada apa-apa ya udah tinggal tag gua aja entar, I'll be happy to talk to you, Mhm. Mhm. Oke, clear. gitu sih. Ngomong-ngomong IELTS, Kak Nabil, Heeh, dan kamu kan juga kalau
Aku cek kan memang juga tadi coach Libra juga dan memang jadi apa IELTS coach apa atau apa tadi mentor kalau nggak salah atau apapun itu. Tutor, Sorry. tutor, 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 tutor. Tutor, sorry, tutor. Mm-mm. IELTS kamu berapa kak? Apa ayat apa? IELTS kamu berapa kak? Kalau boleh tahu. 8,5. Uff. Itu kapan? Itu apakah pas apply atau kapan kak ngambil alternatif Um, IELTS? Pas gue daftar LPDP yang kedua, Mhm. gue diterima sama Ah. Unimelk, tapi katanya conditional, bukan unconditional. Mhm. Jadi harus ada kondisinya. Gue kayak, hah, kondisinya apa? Mhm. LPDP gue angus ternyata pas 2 tahun. Gue kayak, anjir. Oh. Ya udah, gue Oke. waktu itu Desember 2023 mau masuk Mhm. tahun baru 2024. Keluarga gue tuh kebetulan pengen liburan akhir tahun, biasalah jalan-jalan kan. Heeh. Kebetulan mau ke Lombok. Terus gue Mhm. bilang, boleh nggak kita sambil ini juga sambil IELTS di mana kayak gitu. Jadi kita ke Heeh. Surabaya dulu sehari. Surabaya. Soalnya kan banyak penerbangan tuh ternyata kalau ke Lombok, Bali, daerah situ tuh ke Surabaya dulu kalau dari Surabaya. Kalimantan kan. Jadi ya Mhm. udah gue bilang, "Oh ya udah bisa nggak sih kita tinggal di Surabaya sehari 2 hari buat aku IELTS doang." Mhm. Ya udah gue IELTS di situ, hasilnya 8,5. Eee, Oke. Listening 9, reading 8,5, speaking 9, Mhm. writing yang susah 7,5. Writing-nya 7,5 dibilang susah coy, gua aja nanti kan nembusnya 5 kayak mati-matian. Eee, Tapi again, mhm. tapi kalian tuh jangan bandingin kalian dengan aku ya, karena Heeh. dari kecil tuh udah bisa bahasa Inggris dan aku tuh juga tinggal di luar negeri. Aku dulu tinggal di Mesir. Oh Mamaku pas pantes. S2, mamaku pas Mhm. S2 tuh, di Mesir tuh harus TOEFL. Mmm. Jadi aku pas bocil tuh diikutin lesnya lesnya Mhm. kan tempat lesnya tuh bukan babysitting ya, jadi gue dimasukin Mhm. kelas bahasa Inggris. Jadi dari kecil udah diajarin bahasa Inggris dan gue Mhm. ingat guru gue tuh dulu, half Egyptian, half Canadian. Jadi langsung Mhm. belajar sama orang sana. Jadi jangan dibandingin sama aku ya, kayak emang jangan kita nggak apple to apple, bukan berarti gue lebih keren, Mhm. cuman kayak kondisinya emang Mhm. beda banget dari aku. Jadi kalian jangan ngerasa Oke. kayak aku jadi tolak Mhm. ukur yang bagus ya. Nah justru orang kalau misalnya, "Ih dia bisa," ya itu ada beberapa orang yang mungkin, "Ih curang," tapi di sisi yang lain ada orang ngeliatnya kayak, "Oh dia bisa ngapa gue enggak," justru kayak jadi sebuah apa, kayak patut atau apalah gitu lah. Jadi biar Iya, lebih semangat sih Kak, ap gue ngeliatnya ke arah situ sih. Kalau lebih positifnya sih seperti itu ya. iya, tapi again, be positif Mhm. kayak gitu, kadang juga kan nyakit juga kan, apalagi kalau misalnya Iya. kalau IELTS masih oke lah, tapi kayak misalnya let's say, "Oh nih orang ternyata bisa loh kuliah ke luar negeri," pas dilihat bokapnya, itu kerja keras sebanyak apapun ya mungkin tidak seimbang ya, tapi ya Mhm. kalau misalnya mau diambil positifnya begitu sih, harus cari jalur Mhm. lain. Mhm. Oke. Kak Nabil, izin tanya Kak, ini, kan tadi memang dirimu kan sempat singgung kalau di Melbourne itu kan sebenarnya kan butuh duit gede lah, 60-an juta something per bulan gitu kan tadi kalau nggak salah ya, tadi kamu sebut mention. Oh, Pas itu kamu UMR-nya, iya iya. pas Mhm, UMR, sorry UMR, sorry. Nah, mhm. pas kamu berangkat pertama kali ke sana tuh nyiapin budgetnya berapa Kak? Atau kayak, ya udah YOLO berangkat aja mikirin budget belakangan atau gimana? Eee, itu kan kalau lo kerja, sedangkan Mmm. gue tuh di sini tuh sebagai, student. Kalau Mhm. misal gue jujur aja kalau untuk LPDP, lo tuh harus nalangin nalangin visa dulu, nalangin ya, jadi lo bayar terus Mhm. nanti LPDP bayarin balik. Oh. Itu tuh berapa puluh juta ya kemarin? Kayak soalnya ini, yang mereka bayarin itu cuman visanya, nanti lo harus Mmm. screening kan, lo harus screening kesehatan. BTW Mmm. screening kesehatan itu tuh nggak bisa di asal rumah sakit, lo tuh hanya bisa di beberapa rumah sakit tertentu aja, nanti ada tuh list-nya. Kebetulan Mmm. aku di Kalimantan. Nah, Kalimantan tuh nggak ada rumah sakit yang dia setujuin, dari Ih, utara sampai selatan tuh nggak ada. Jadi aku tuh ini waktu itu harus ke Jakarta, karena di Jakarta pun itu cuman 2 rumah sakit, eee, RS Premier kalau nggak salah namanya, aku lupa. Premier ada? Eee, iya RS Premier. Nah itu ada satu di Tangerang kalau nggak salah, satunya lagi di Ada, Jakarta. Bintaro ada, heeh. Heeh. Nah cuman 2
di Jakarta dan di Jabodetabek tuh cuman 2 rumah sakit itu yang disetujuin. Jadi lo bayangin, dan itu nggak dibayar sama LPDP. Jadi lo bayangin lo harus bayar tiket bolak-balik Jakarta, Banjarmasin. Lo juga Hmm. harus mikirin tinggal di sana sama siapa. Gua kan nggak tahu, Hmm. nggak ada temen ya, jadi gua tuh kayak ya udah gua harus bayar hotel. Belum Hmm. lagi cek medisnya tuh berapa juta, Rp1.000.000 lebih dikit deh kalau nggak salah waktu itu. Hmm. Atau berapa gitu kan, soalnya cek TBC sama rongsen, pokoknya nggak yang lama banget deh, sehari juga udah bisa kelar gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi itu, ya tuh udah berapa tuh, udah 5 juta, udah 5 juta buat itu doang. Nah. Terus, persiapan ke LPDP-nya lo harus bayar IELTS 3,1 selama 2 tahun kan itu sisanya. Tapi itu kalau lo bayar tesnya doang, belum lagi kalau misalnya lo harus les. Les nanti bayar lagi gitu kan. Hmm. Nah habis itu belum lagi bayar visanya tuh baru yang digantiin. Waktu itu gue bayar visa berapa ya, 3 koma berapaan gitu, aku lupa Hmm. berapa gitu. Nah jadi, ya gue jujur aja ya kayak gue nggak akan kayak influencer yang membunga-bungakan segala hal ya, cuman kayak Hmm. it takes money gitu kan to do all of that. Mhm. Tapi kalau misalnya tinggal di sini, sama LPDP itu dikasih 2.800 per bulan. Oke. Jauh sebenarnya di bawah UMR, tapi untuk student tuh harusnya cukup. Tapi lo hidup lo ya nggak bisa yang foya-foya amat sebenarnya. Mmm, mhm. Karena Oke. banyak duit lo tuh akan kecuali lo tinggal biasanya yang paling ngabisin banyak duit itu rent atau sewa. Mmm. Kebetulan gue tuh sewa di kota, di CBD, ibaratnya tuh business district dan kebetulan dekat banget sama kampus. Kampus gue tuh Mmm. literally seberang jalan gue. Karena lokasinya strategis, mereka berani kasih harga mahal. Nah, Mmm. kalau misal lo mau tinggal agak jauhan dan lo bisa sewa rumah bersama, tuh mungkin sewanya akan jauh turun gitu ya. Mmm. So, kalau misalnya lo ke Australia, hal pertama yang pasti akan banyak makan duit lo tuh sewa tempat. Kalau bisa Kalau hemat-hematin di situ aja dulu deh. kalau dari Univnya sendiri emang kayak nggak nyediain kayak boarding house atau apapun gitu, housing buat mahasiswa nggak gitu ya, Kak, ya? Ada housing buat mahasiswa tapi premium harganya. Oh, oke. Heeh, premium. Mmm. Jadi kayak yang, jujur, I think kalau misalnya gue sewa di situ, sisa hidup waktu itu kalau nggak salah, Mhm. sisa buat yang lain itu tuh $500 deh. Wah, Jadi, ya mmm, tapi nggak tahu gua, harganya kan berubah-berubah, tapi yang gua lihat tadi yang bener. paling murah pun tuh mahal banget, jadi makanya ke yang lain. Mhm. Oke. So yeah, kalian Oke. pintar-pintar cari tempat tinggal aja sih kalau udah di Australia. Kak, tadi kan, sorry, tadi kan LPDP itu kan bakal nyairin lagi pas misalnya, kita nggak di sana kan, kita kayak nombok jauh gitu Kak, nanya Kak. Kalau Hmm, untuk dana LPDP itu cairnya, pas di sana apa pas sebelum berangkat Kak, kalau boleh tahu? kayak untuk visanya, Dana iya, kalau untuk untuk visanya tuh cairnya tuh mungkin setelah lo proses semuanya mungkin 2 mingguan lah. Jadi mmm. tergantung tanggal berangkat lo, tapi Mmm. gue ingatnya tuh cairnya sebelum gue berangkat. Nah, kalau Mhm. misal lo Mhm. berangkat ke sini, lo tuh dikasih dana kedatangan, kayak dana kedatangan tuh 2 kalinya bulanan. Jadi lo dapat Mhm. berapa ya, 5.600 itu untuk dana Mhm. kedatangan. Kalau bisa Mhm. dihemat-hematin tuh, 5.600 itu dihemat-hematin. Mhm. Terus, dikasih kalau untuk waktu itu skema kalau lo di LPDP setahun, dikasih Mhm. uangnya itu setiap bulan. Oh, Kalau oke. AAS kalau AAS kalau nggak salah mereka tuh setiap 2 minggu ngasih duitnya. 2 minggu, Duit oke. AAS sama LPDP itu tuh kalau untuk Melbourne tipis-tipis, mereka dikasih 2.700 per bulan, kita 2.800, cuman unggul $100 aja Mhm. sebenarnya. Mhm. Mhm. Tapi kalau lo skema 2 tahun kayak gua, atau belajarnya 2 tahun, itu tuh Mhm. dikasih duitnya itu setiap 3 bulan. Wah. Setiap 3 bulan dikasih 2.800 kali 3, 8.000 berapa gitu, flat Mmm. langsung tuh. Mhm. Jadi Keren. pinter-pinter lo. Mhm. Kalau Mhm. kalau gue kalau gue sih dikasih duit sebanyak itu tuh, kalau lengah dikit tuh hilang ya. Iya, paling. Jadi gue tuh heeh, ya gue ngaku aja gitu kan. Dari 3 bulan pertama dari kantong, enggak dari kantong sendiri, cuman
dari 8.000 dari duit kedatangan, itu tuh nanti mungkin 2 minggu setelah itu tuh lo bisa minta duit lo 3 bulan. Jadi langsung dikasih tuh dikasihnya 3 bulan di awal. Misalnya Januari, Februari, Hmm, Maret dikasihnya tuh pas Januari, gitu. hmm. Jadi gua tuh Oh, biasanya ya udah dikasih duit segitu tuh bayar sewa semua bills yang harus dibayar buat yang sehari-hari, buat keperluan hidup, gua bayar hmm, dulu. Sisanya tuh ya fuck you money jadinya, kayak duit disposable income kan kata orang tuh. hmm. Jadi begitu. Oke. Jadi kalau misalnya LPDP 2 kalau misalnya LPDP lu kuliah lebih dari setahun dikasihnya setiap 3 bulan. Mhm. Fair, 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 fair. Oh, Mhm. makanya kalau salah planning dikit udah. Heeh. Iya, gua tuh lumayan lumayan makmur sih, karena gua udah bayar semuanya, terus gua bisa nabung dari itu langsung. Mhm, mhm, mhm. Dan ya, tabungan gua alhamdulillah kalau dari segi rupiah aman sih. Alhamdulillah ya Kak Nabil. Alhamdulillah. Nih Kak Pada Nabil mau nimbrung tanya Kak. Balik lagi Boleh ke boleh. bahasa Inggris sih. It's okay it's Pernah okay. lihat konten-konten gitu, katanya aksen Australia, aksen Inggris Australia tuh beda gitu kan ya. Nah, Kak Nabil gimana dulu pas kayak pertama denger, terus apakah ada cerita awal-awal tuh Mhm, kesusahan buat conversation di sana gitu sama mhm, native speaker Australia, mhm. Englishnya Australia? It's not that bad, mate. It's not that bad. Ah, All good. It's sorry all Kak good. Nabil. Nah, no, no, I'm kidding, I'm kidding. Gua Oh tadi ya. gua tadi Mm. gua tadi imitasi aksennya doang. It's alright, man. It's alright. It's all good. It's all good. No way. Oh, wait. No. Oh, no. Eh, to be fair, gue semenjak di sini tuh gue udah bisa ngomong dikit sih kayak mereka kayak, well, if you talk about the English here, it's not that bad. I think it's Oke, quite understandable. oke. No, no, I'm Quite kidding. Tapi understandable emang, ya. tapi emang aksen aneh sih. To be fair, kalau misalnya lo di Melbourne, bukan Melbourne. Kalau orang Australia ngomongnya Melbourne, bukan Melbourne. Melbourne. Hmm, Kalau misalnya lo di Melbourne, aksennya menurut gue tuh understandable aja. hmm. Justru yang misalnya lebih thick accent-nya tuh orang-orang yang di Queensland, in the more rural areas gitu loh. Oh, oke. It's a matter of practice karena, Melbourne ini kan kota yang lumayan internasional. So you have Indians, you have Chinese people, you have Hmm, Irish people, you have Italian people, kayak you get exposed to a lot of accents here. Saranku hmm, sih, hmm, kalau pengalamanku aku sih ya, it's apa ya, mungkin karena aku udah biasa ya sama orang-orang kayak gini, apalagi kan debat sempat di kompetisi internasional juga. So I got exposed to a lot of accents anyways. Jadi, for me it wasn't that hard. Apalagi salah satu content creator yang aku suka follow dulu tuh, orang Australia anyway, so I got used to their accent quite quick. mhm. My Oke, cool. tips for this kind of thing tuh adalah kamu biasain dengerin aksen orang aja gitu loh. For Hmm, example, if you're gonna listen to media, kayak misalnya mau podcast atau shows, just get used to weird accents. Kayak misalnya there mhm, is a show, I don't know what's it called, tapi dia tuh mereka speak Scottish kan, kayak, uh, they have a Scottish accent atau they have an Irish accent atau kayak lu dengerin apa tuh namanya, what's it called, uh, Peaky Blinders. Kayak acara-acara kayak gitu kan, kayak lo dengerin aksen mereka tuh akan sangat ngebantu buat lo ngeproses kayak, "Ini orang ngomong apa?" Gitu kan, kayak, hmm, hmm, kayak misalnya kayak, oh, you get also some of their slang, kayak misalnya di Australia itu ada "ye, nah" and "nah, ye." "Ye, mhm, nah," gua ketik deh, eee, jadi orang tuh kadang bisa ngomong "ye, nah" sama "nah, ye." "Ye, nah" hmm. means no, "nah, ye" Nah, ya. means yes. Pusing nggak lu? Iya, nah, kayak misalnya kayak, oh, apa kayak atau misalnya kayak kata-kata kayak, oh, apa flip di sini di Amerika kan flip-flop, di Mhm. sini tuh namanya thongs. Heeh, heeh. Thongs is flip-flop. Tapi di sini juga tuh, kalau misalnya kamu notice aksen orang Australia atau slangnya itu tuh sangat lebih suka menyingkat sesuatu gitu loh. Kayak Mhm, misalnya, eee, toko alkohol tuh namanya Bottle O, Bottle O, The Bottle O. mhm, McDonald's is Macca's.
Mereka nggak Hmm. mau McD aja mereka males ngomong, Macca's, ada supermarket Hmm. namanya di sini Woolworths, namanya Woolies. They really like to shorten their things Hmm. gitu kan. Tapi itu Oke. it's just a matter of exposure. Nanti lama-lama lo juga ngerti. Oke, clear Kak. Berarti ya nggak jauh beda sama kita lah. Ada aja singkatannya kan buat kata-kata gitu, tinggal Oh, adaptasi aja lah iya. caranya. Itu sama kayak misalnya lo dari Indonesia Barat pindah ke Indonesia Timur ya, pasti lama-lama akan terbiasa sih kalau lo bergaul dengan orang sana ya. Clear, clear, So yeah, clear. that should be fine. Maybe one or Mhm. two last questions before we. Oh ya, Ya, Kak Ra? Cuma ini sih Kak, mau, respon yang tadi. Jadi itu ya, emang exposure mm-mm. akan membantu banget ya Kak. Betul betul betul. Awal-awalnya kayak aku tadi nggak bisa denger Kak Nabil waktu imitate mereka, aksen mereka, tapi Nah, lama-lama Kak Nabil terbiasa ya. ya ya ya, ya menurut aku language itu tuh juga apa tuh namanya? Language itu emang input sih setengahnya. Input tuh maksudnya apa kita udah dengar apapun. I think it's kind of the same. Mungkin anekdot yang lumayan lucu adalah waktu dulu babysitting salah satu anak temen gue. Terus dia tuh Mhm. nonton ini Tayo, apa tuh Bis Tayo itu loh. Mmm. Mmm. Tapi yang Korea. Jadi bayinya tuh ngomong, "Kesnida." Kayak nada orang Korea gitu. Gue tuh kayak, "Bro, baby baby talk lo aja Korea." Tapi ternyata emang ini a lot of it is exposure. I mean, I watched a lot Mmm. of Korean shows Mmm. tuh, terus gue tuh nyangkut kan kayak "Annyeonghaseyo, kamsahamnida, igo Mhm. moyo." Kayak hal-hal kayak gitu kan ujungnya lo tangkap karena lo denger juga anyway. So it's Betul. itu juga banyak input, guys. Gue tadi Mmm. lihat pertanyaan di chat ya. Oke, ada 2 sih pertanyaan lagi Kak Nabil. Jadi ini ada Kak Clarissa nanya, jadi pengalaman kerja itu ngaruh nggak sih dalam kalau ini konteksnya untuk lulus LPDP ya, soalnya kan kamu udah coba Oh, 2 kali sebelum dan sesudah oke. bekerja. Oh, ngaruh ngaruh sih. In a sense apa? Hasil Mhm. akhirnya tuh adalah, gini, LPDP itu kan kontribusi. One of the things that mereka lihat dari kontribusi juga tuh adalah, ini orang bakal bisa nggak sih ngerealisasiin kontribusinya. Kayak Mmm. atau gini deh, LPDP ini gue suka ngomong ke orang tuh kayak gini, LPDP itu tuh kayak lo tuh minta modal. Lo tuh ke Mmm. LPDP bilang, "Eh Bro, kasih gue 2 M sekarang." Karena gue hitung-hitung kalau gue kuliah di Australia itu 2 M Bro, Wih. semuanya. Mmm. Mmm. Dari kuliah dan apapun itu. Nah, Mmm. misalnya nih, Kak Clarissa nih, Mmm. punya duit 2 M, terus aku bilang, "Kak Clarissa, aku minta dong 2 M, aku mau bangun perusahaan," misalnya, I don't know, perusahaan seblak or something like that. Mbak Clarissa kan pasti mikir, "Oke, bisnis plan-nya apa nih? Kayak lo bikin perusahaan seblak, emang kok bisa sampai perlu 2 M? Nanti Mmm. kalau misalnya hasil hasil habis 2 M-nya nih itu nanti jadinya apa nih? Apakah kita akan mendominasi pasar seblak se-Indonesia?" Iya nggak sih? Kayak pasti nanya kayak gitu kan. Sama kayak Mmm. LPDP, kalau misalnya lo punya pengalaman kerja, apalagi kalau kontribusi lo linear dengan pekerjaan lo, kayak misalnya lo engineer, terus lo perusahaan lo kontribusinya habis LPDP itu juga di bidang engineering, orang tuh bakal lebih mudah percaya sama lo gitu loh. Atau Mmm. misalnya nih lo di migas, terus lo bilang, "Oh nanti aku kuliahnya chemical engineering," terus pulangnya tuh pengen bikin, I don't know, sistem filtrasi minyak yang lebih bagus or something like that. Orang bakal lebih Mmm. mau gitu, lebih lebih mudah percaya. Makanya biasanya fresh grade itu salah satu tantangan mereka tuh kalau ketemu LPDP itu meyakinkan dosen kayak, lo tuh fresh grade, lo tuh belum ada pengalaman kerja, lo berani nih balik terus tiba-tiba bikin gebrakan A, B, dan C." Mmm. Dan biasanya yang lolos dari fresh grade ini tuh biasanya ini, akademik. Kayak misalnya mereka S1-nya Mmm. ikut riset sana sini, skripsinya relevan dengan tesisnya, mereka juga punya IPK yang di atas 3,5 katakan. Kalau misalnya mereka S2 sebagai akademik kan make sense, iya nggak sih? Betul, betul. Nah, jadi sebenarnya tuh semuanya tuh balik ke penyesuaian antara kontribusi sama latar belakang dan skill lo. Kalau pekerjaan lo Mmm. relevan, lo bisa. Tapi kalau misalnya pekerjaan lo nggak relevan, atau misalnya di bidang yang sangat jauh, banting setir pun agak susah mereka convince gitu loh. So, Mmm. pengalaman kerja itu ngaruh atau enggak? Yes, kalau linear. Not really Mmm. kalau enggak. If that helps ya, Mbak Clarissa. Oke, clear.
clear clear. Oke, last Uh, question kali ya, Kak Nabil, sure. sorry, satu lagi berkenan nggak, Kak? No, it's okay, it's okay. Oke. Jadi, berhubung Kakak udah pernah di Australia, kalau misalnya nih nggak kekejar LPDP atau nggak mau lewat jalur akademik, opsi paling realistis buat kerja di Australia itu apa sih, Kak? Nikah orang Australia. No, no, I'm kidding, I'm kidding. Tapi kalau bisa, you know, kalau misalnya atas berlandaskan cinta dan berlandaskan persetujuan antar dua pihak, why not gitu ya. Hmm, oke. Sebenarnya ada beberapa jalur. Satu tuh ada namanya working holiday visa, tapi gua nggak tahu kuotanya nambah atau enggak. Working holiday visa tuh sebenarnya kamu tuh ke Australia, tapi kamu tuh kayak bukan kerja rodi, kamu tuh agak kerja buruh. Kamu misalnya jadi orang yang metik buah, kamu jadi orang yang, apa, ngumpulin telur, kamu kerja juga bukan di Melbourne, tapi kamu kerja di kota-kota, kayak Hmm, kabupaten gitu loh, ibaratnya kamu tuh ke Indonesia, malah kamu kerja di, I don't know, Trenggalek or something like that gitu loh. Not hmm, not to bash anyone from Trenggalek, tapi that's the deal that you have gitu ya. So, you datang ke sini lo jadi buruh yang dibayar juga 11-12 gitu loh sama buruh gitu kan, kayak karena lo pekerja internasional, gaji lo tuh hmm, nggak akan selayak itu. Tapi apakah bisa buat survive? Bisa-bisa aja, cuman hidupnya pas-pasan. Tapi if hmm, that's how you want to start something, ya bisa sih gitu ya. Kalau misalnya lo hmm. bukan jalur kuliah ya. Iya nggak sih? Kalau tadi pertanyaan itu kan bukan jalur kuliah, ya nggak sih? Ya, ya selain kuliah ataupun iya, ataupun LPDP, iya, benar-benar. Heeh. Jadi itu tuh kayak gitu. Makasih ya, Clarissa. Selain itu, kalau misalnya enggak, there is one thing here, tapi ini sangat ekstrim. Kalian pernah tahu nggak Veronica Komang? Ah, dia lagi. Oke, tahu, Nah, tahu, tahu. Veronica kalau kalian nggak tahu, Veronica Komang tuh dulu lulusan ANU, Australian National University, terus dia tuh human rights lawyer kalau nggak salah. Human rights lawyer dan dia tuh sangat mendukung OPM, Operasi Papua Hmm, Merdeka. Pendapat hmm, kalian tentang itu aku nggak peduli ya, itu kan isu politik yang lumayan berat dan menurut aku kita sebagai orang kecuali kalian orang Papua, kita nggak menurut aku pendapat kita tuh nggak terlalu penting. Anyways, hmm, dia tuh karena dia OPM, dia dikecam sama ya iyalah dikecam sama hmm, TNI, sama pemerintah Indo. Jadi dia tuh swaka di Australia. Swaka di hmm, Australia, jadi namanya protection visa. Protection visa, terus kalau nggak salah LPDP juga minta kembaliin duitnya dan kalau nggak salah dibayar oleh orang OPM. Kayak orang tuh ngebantu dia buat ngebayarin hutangnya gitu. Anyways, protection visa ini bisa kalian baca, tapi itu beneran apa, kalau misalnya nih aku nggak tahu ya identitas kalian, tapi misalnya kalian queer, kalian tuh LGBT, terus kalian tuh pengen hmm, kabur dari Indonesia dan itu aku nggak menghakimi kalian ya kalau kalian itu, aku ngomongin fakta aja di sini. hmm, Kalau misalnya kalian pengen kabur ke Australia dengan dalih bahwa kalian tuh terancam hidupnya betul-betul di Australia, itu bisa menjadi satu pilihan. Tapi kalian harus ke Australia dulu, baru dan nanti pas di Australianya baru kalian masukin protection visa. Akan hmm, tetapi hmm, ada beberapa hal. Satu, protection visa ini tuh berat ya konsekuensinya. Dalam artian apa? Kalian tuh swasta. Kalian nggak boleh ke Indonesia lagi kecuali udah menjadi citizen di Australia. hmm, Misalnya kalian korban politik atau korban LGBT, atau kalian tuh emang merasa akan menjadi korban karena identitas seksual kalian atau komunitas itu. Ya, hmm, Australia recognizes that. Tapi kedua, syarat untuk mendapatkannya itu lumayan berat. Karena hal pertama yang akan mereka tanya, well, misalnya nih, lo tuh di apa? I don't know, daerah yang religius apa ya? Oh, misalnya lo di Aceh. Di Aceh yang misalnya emang mengacam berat kayak gituan. Mereka pasti nanya hmm, dulu, "Kenapa lo nggak pindah ke Jakarta? Atau lo pindah ke kota yang misalnya nggak terlalu religius gitu?" Jadi lo tuh harus maksudnya apa? Lo tuh harus membuktikan ke mereka kayak nggak ada tempat di Indonesia yang aman buat lo, samsak gitu loh. hmm, Dan itu persyaratannya sangat berat. Jadi hmm, itu hal lain yang bisa kalian lihat, kalian bisa baca tuh protection visa. Itu protection visa by the way, buat ngedaftarnya hmm. tuh cuma $55 atau $100, nggak sama hal temporary grad visa.
Tapi Mhm. tadi syaratnya berat banget dan itu memang menurut aku sangat kontekstual gitu ya, tergantung orangnya siapa. Terlalu Sama ekstrim satu berarti. lagi tentang visa. Heeh. Sama nih satu lagi tentang visa. Kalau ada kalian daftar visa, terus kalian gagal, itu tuh Mmm. biasanya susah buat kalian daftar lagi untuk visa yang lain manapun. Oh. That's just fucked up menurut gua, tapi that's just how Australia immigration works. Kalau lo misalnya daftar visa, terus ternyata gagal atau misalnya ditolak, kadang lo tuh masuk blacklist, jadi lo tuh nggak bisa daftar mayoritas visa-visa lain yang ada di situ. That's Oh. why kalau misalnya kalian mau misalnya nih, kalian tuh mau protection visa, misalnya Mhm. di Australia, gua nggak akan sebut namanya, cuman ada satu orang teman gua tuh yang emang mau kayak gitu. Mmm. Harus pakai lawyer, beneran harus pakai lawyer biar lawyer-nya ngecek nih bisa diterima atau enggak. Dan Mmm. konsultasi sama lawyer di sini $450 per jam, mahal Mmm. sayang. Tapi emang seberat itu. So, yeah, that's like the options that you have ya. Lo nggak bisa masuk sini lewat lewat lo Mhm tuh jangan mhm. kayak apa ya, iya iya tadi, lo masuk sini tuh sebagai working holiday visa, lo kerja buruh dulu atau Mhm. Ya tadi, lo ada alasan yang bagus untuk kabur dari Indonesia. Jadi bukan kabur aja dulu karena pengen sejahtera, tapi emang karena hidup gua terancam. Sama tadi kan ada influencer yang speak up terus merasa terancam, boleh Mhm. banget itu kabur. Oke. To be honest gue nggak tahu sih ini influencer siapa. Cuman nggak apa-apa, nanti kita coba cek lebih lanjut kira-kira siapa. Mhm, Oke, Kak Nabil thank you banget, kayaknya, baik dari gue pribadi dan juga teman-teman di sini tercerahkan sih khususnya buat mereka yang emang pengen kabur, beneran pengen kabur ke Australia, pengen coba kerja di Australia dan oke mungkin coba kepikiran buat LPDP cuman kagak tahu ini kira-kira LPDP bagus atau enggak sih sebetulnya. Cuma kan di sini dari Nabil juga ngasih tahu, oh positifnya ini tapi seperti ini loh kondisi aslinya. Tapi kembali lagi, Pak teman-teman yang mengambil keputusan, jadi silakan teman-teman, ya. ambil baiknya di sini dan juga, mmm, mungkin kalau misalnya, teman-teman butuh klarifikasi atau misalnya informasi lebih lanjut dari Kak Nabil bisa langsung reach out aja ke beliau, masih open banget, orangnya baik banget. Bisa langsung by DM aja seperti itu. Kak Nabil sorry tadi ada satu pertanyaan, ini bisa dioper nggak deck, presentasinya? Nanya aja sih. Yeah, just download the thing. Oh oke. Jangan kasih link ya, just Oh download iya the iya iya thing. iya 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 iya, nanti aku download dan berarti aku share nggak apa-apa ya dari kamu ya? Yeah, it's okay it's okay. Nggak ada Oh ini informasi. di-share beneran. Oke baik baik. Oke, Kak Nabil thank you so much Kak untuk waktu yang udah kamu sempatkan, yang udah kamu luangkan buat kita-kita di sini. Kamu sehat-sehat selalu, thank you banget udah kasih kita insight, masukan, dan juga ujangan khususnya buat teman-teman yang mau kabur ke Australia. Nanti kalau ada apa-apa bisa reach out ke Kak.